Hadir. Aldian Syalwi. Anisatul Zaidah. Hadir. Adil Gunawan. Hadir. Atam Naufal. Aura Azka. Sakit. Azura Alfianda. Hadir. Devi Darmawan. Hadir. Fahri Gufran. Hadir. Faizatul Hula. Hadir. Fajrian. Hadir. Farah Azila. Hadir. Yevira Zahwa. Izzatul Ulia. Hadir. Kaila An-Nada. Hadir. Emziaur Rahman. Muhammad Arif. Hadir. Muhammad Hilmul. Hadir. Muhammad Nur. Hadir. Muhammad Syafiq. Hadir. Nazilatul Azkiyah. Hadir. Naziratul Husna. Hadir. Nurul Ahasyikin. Putri Anissa. Hadir. Rafa Nashwa. Hadir. Reza Sofia. Hadir. Silva Wifadia. Hadir. Siti Sarah. Hadir. Siva Akila. Hadir. Ulfia Fazira. Hadir. Wildan Saputra. Hadir. Ada tak? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai gerak lurus gerak atau GLB. Nah, Ibu mau bertanya sama kalian, tahu nggak kalian biang malam? Yang ada di Pasar Malam? Menurut kalian itu termasuk nggak ke dalam GLB? Kenapa? Peraturan. Karena peraturan. Kata berusaha, apa lagi? Karena gerak itu, apa lagi? Ini kenapa? Termasuk nggak yang lain? Enggak, kenapa? Nah, biang lala ini termasuk ke dalam gerak lurus beraturan. Nah, kenapa? Nah, biang lala itu ketika bergerak, dia gerakannya itu konstan. Tahu nggak kalian konstan itu apa? Kalian tahu? Tetap, tidak berubah. Gerak lurus ini dia selalu konstan kecepatannya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberitahukan ke kalian tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu ada siswa dapat menjelaskan definisi gerak lurus beraturan dengan menggunakan bahasa sendiri. Yang kedua itu ada siswa dapat menyebutkan karakteristik utama dari GLB. Yang ketiga itu ada siswa dapat melakukan percobaan sederhana untuk mengamati gerak lurus beraturan. Nah, itu dilakukan secara berkelompok. Nah, selanjutnya itu Ibu akan menampilkan kalian sebuah video penerapan dari gerak lurus beraturan. Yang pertama, gerak semua tetap di ketinggian. Sedang melakukan gerak lurus beraturan ketika bergerak dengan kecepatan tetap dan pada lintasan lurus di udara. Video ini merupakan video dari pesawat terbang yang bergerak di udara dengan kecepatan hampir tetap. Kecepatan kapal laut melakukan gerak lurus beraturan ketika menyeberangi lautan lepas dengan lintasan lurus dan kecepatan tetap.
keempat, perjalanan kereta api. Kecepatan kereta api selalu konstan atau tetap, sehingga jadwal tiba di stasiun tujuan bisa ditentukan. Video ini merupakan video kereta api yang bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap. Nah, dari video tersebut ada yang bisa menyimpulkan apa itu VLB? Apa itu VLB? Ada yang bisa jawab? Gak ada? Apa itu VLB? Apa itu gerak lurus berat-berat? Gerak lurus berat-berat adalah gerak benda yang mempunyai lintasan lurus dengan kecepatan delta. Bagus sekali ya. Nah, GLB ini merupakan jenis gerak di mana suatu objek bergerak dalam lintasan lurus dengan kecepatan konstan. Nah, GLB ini dia selalu konstan. Dia tetap dan tidak berubah. Ini berarti bahwa objek menempuh jarak yang sama dalam setiap satuan waktu yang sama tanpa mengalami perubahan kecepatan. Misalnya, mobil dalam waktu 1 detik menuju ke 2 detik, dia menuju jarak tempuhnya itu 5 meter. Nah, ketika dia konstan, dari detik kedua ke detik ketiga, jaraknya itu tetap 5 meter. Begitu juga seterusnya. Mengerti? Mengerti? Oke. Nah, sekarang kalian karena sedang membentuk kelompok, itu akan membagikan kalian LKPD. X-nya sama dengan 23,9. X sama dengan 29,9. 7 detik. Nanti grafiknya salah satu aja diisi di sana yang ada di percobaan tadi. Oh, ini kan dikali 2. Nah, hasilnya kita kan sesuai rumus S sama dengan P kali T. S P kali T dikalikan. P baik.
sesuaikan sama rumus. S-nya apa? Tunggu saya. S-nya apa? Oh, berarti gini enggak 4 titik 1 M sama dengan 3 kan? Jarak ini kan rumusnya S sama dengan V kali T. V-nya berapa? 2. T-nya? 2 kali 2? 4. Oh. Kalau yang jarak ini sesuaikan sama yang tadi percobaan tadi. Kalau ini sesuaikan sama rumus. Berarti ini 2 kali 2 gitu. Sama dengan 4. besar. Oh, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang pertama saya sendiri Nurul Hakim, Saya Reza Sofia. saya Nisa Zainab, Saya Ria Mustina. Saya Muhammad Nur Farid, saya Muhammad Ibu Rafli. Di sini kami akan mempresentasikan grafik posisi terhadap waktu dari percobaan pertama, di mana sumbu Y sebagai jarak dan sumbu X sebagai waktu. Waktu yang ditempuh 2 sekon dan jaraknya 14 meter. dari grafik kecepatan terhadap waktu, sumbu Y terletak pada bagian sumbu Y terhadap kecepatan dan sumbu X terhadap waktu. Waktu yang ditempuh adalah 2 sekon, sedangkan kecepatannya adalah 7 meter per sekon. Kesimpulan dari percobaan kami ialah GLB atau gerak lurus peraturan adalah gerakan suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan atau tetap. Contohnya seperti gerakan kereta api pada lintasannya yang bergerak dengan kecepatan konstan. Dari kedua grafik tersebut dapat kami simpulkan yang pertama dari grafik posisi jarak terhadap waktu dapat dilihat garis lurus diagonal yang menunjukkan bahwa benda yang sudah bergerak memiliki kecepatan tetap dan jaraknya akan bertambah seiring dengan pertambahan waktu. Nah, yang terakhir dari grafik kecepatan terhadap waktu dapat dilihat terdapat garis horizontal yang menunjukkan bahwa nilai kecepatan tetap untuk setiap sekon. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggota saya sendiri Ulfia Fadira, saya Rafa Nashwa, Saya Kaima An-Nazar. Saya Farid Ukran, saya Madrian. Baik, sekarang kami akan menjelaskan tentang grafik. Yang pertama, grafik posisi terhadap waktu. Sumbu Y berjarak 2 meter dan sumbu X dan waktu berjarak 2 meter per sekon. Grafik yang kedua, grafik kecepatan terhadap waktu. Sumbu Y di kecepatan 2 meter dan waktu 2 meter per sekon. Jadi kesimpulan gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan tetap. Kecepatan suatu benda yang bergerak lurus adalah tetap bila dalam selang waktu, jarak tempuh dan selang waktunya sama. Dan sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggota dengan saya sendiri Putri Anissa, saya Karangnya, Muhammad Nabi. Saya Muhammad dan saya Ari Radana. Pada percobaan diketahui P sama dengan 3, T sama dengan 2 menghasilkan jarak
merupakan adetan. Dalam konsep GLB, perbandingan jarak dengan selang waktu selalu konstan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Telkomsel ingin menjelaskan sedikit tentang GLB yang beranggotakan saya sendiri Alvin Ahmad Farezi. Setelah kami melakukan percobaan sesuai SOPD, kami mengambil percobaan pertama untuk membuat grafik. Ada dua grafik, yaitu grafik posisi terhadap waktu dan grafik kecepatan terhadap waktu. Pada grafik pertama yang menjelaskan tentang posisi terhadap waktu, di mana sumbu Y yang dijelaskan sebagai jarak dan sumbu X sebagai waktu. T waktunya 2 sekon dan jaraknya jaraknya 12. Dan pada grafik yang kedua, yaitu grafik kecepatan terhadap waktu, di mana sumbu Y sebagai kecepatan dan sumbu X sebagai waktu. Nilai waktunya 2 sekon dan kecepatannya 5 meter per sekon. Kesimpulannya, jarak lurus berarti pergerakan yang berbeda pada lintasan lurus bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap. Contohnya seperti kereta api, pesawat, maupun kendaraan yang berjalan di jalan tol. Untuk mencari nilai jarak, maka rumusnya S sama dengan V kali T, dengan S sebagai kecepatan, T selang waktu, dan V sebagai kecepatan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena presentasi sudah selesai, maka Ibu akan bertanya sama kalian kesimpulan apa yang dapat kalian ambil pada pelajaran hari ini. Kelompok sana, silahkan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.